Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jihan Adinazami dari kelas Property Leadership kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang 3 materi kesimpulan yang saya pelajari di kelas Property Leadership dengan dosen pengampu Pak Imam Suprabowo. Nah, materi pertama yaitu ada sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian Islam pada zaman Rasulullah. Nah, kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16-17 tahun di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabahah. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia itu sendiri, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya sebanyak 2,5% per tahun atau disebut juga dengan haul. Nah, jika telah memenuhi jumlah tertentu atau disebut juga dengan nisab, perintah zakat sendiri sebagaimana syahadat dan salat menjadi salah satu pilar atau rukun Islam. Dalam menyikapi perintah zakat ini, Rasulullah SAW tidak saja memahami sebagai sekedar perintah mengeluarkan zakat harta. Dengan kata lain, Rasulullah SAW memahami perintah zakat tidak sekedar memberikan 2,5% hartanya, dan perintah itu adalah economic empowerment atau membangun kekuatan ekonomi bagi umat untuk mengimplementasikan pemahaman itu. Beliau melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama, membeli sebuah sumur. Sejak masa itu juga sebenarnya umat Yahudi memiliki kelebihan dalam bisnis dan keuangan. Di Madinah ada sebuah pasar yang sangat terkenal dan strategis dalam perekonomian masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari perintah zakat, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat yang kira-kira punya modal dan juga dikenal memiliki kemampuan bisnis seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Melalui pasar ini, umat kemudian melakukan aktivitas ekonomi dan membangun basis perekonomian mereka. Nah, dari peristiwa ini dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat menjadi krusial dalam pembentukan peradaban manusia. Dan sudah pasti klaim peradaban dengan ketergantungan kepada orang lain adalah paradoks yang nyata, telah menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Nah, kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60, ayat 61 dan ayat 103. Orang kafir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Saat itu Nabi Muhammad SAW membolehkan orang-orang Yahudi Khaybar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam. Nah, adapun poin kedua, yaitu materi kedua yang kita simpulkan adalah tentang karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Nah, keteladanan Rasulullah yang dapat kita implementasikan di kehidupan keluarga saat ini itu yang pertama ialah adil. Nabi Muhammad itu terkenal dengan seorang yang adil, selalu bersikap adil untuk semua umatnya dan juga ke istri-istri beliau tanpa terkecuali. Beliau tidak pernah mendahulukan sebagian dan mengakhiri sebagian istri-istrinya. Yang kedua yaitu lemah lembut. Nabi Muhammad senantiasa berlemah lembut kepada istri-istrinya. Hal ini diketahui melalui cerita tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah yang disampaikan oleh istri-istrinya. Yang ketiga ada bersenda gurau. Nabi Muhammad selalu bersenda gurau atau bercanda dengan istri-istrinya. Yang keempat, mengayomi. Diriwayatkan ketika dalam sebuah perjalanan, kalung istri beliau Rasulullah hilang. Maka Rasulullah berhenti untuk mencari dan para sahabat radhiyallahu anha juga ikut bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu membantu pekerjaan rumah tangga. Nah, Rasulullah tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Beliau bahkan sering membantu istrinya dalam beberapa pekerjaan di rumah seperti menjahit baju yang sobek, lalu menyapu lantai, memerah susu, berbelanja di pasar, dan lain-lainnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah memasak tepung dengan pelayannya. Apa-apa yang mampu beliau lakukan akan beliau lakukan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain dalam urusan ini. Jadi beliau tidak memberatkan kepada istri-istrinya.
Yang keenam, tidak pernah memukul. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau sama sekali, baik itu wanita ataupun pembantunya, kecuali ketika pada saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketujuh yaitu melindungi. Rasulullah selalu perhatian dan melindungi keluarganya. Ketika beliau sakit, beliau selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan keluarganya agar terhindar dari mara bahaya. Yang kedelapan, melayani. Nah, Rasulullah tidak segan melayani istri beliau, walaupun beliau seorang pemimpin umat dan masyarakat. Tapi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, beliau juga melayani istrinya. Yang kesembilan, tidak mencela makanan. Sifat mulia beliau adalah apapun yang tersedia dari makanan itu yang beliau santap. Ya, yang terakhir, mendidik dan tegas dalam menghadapi kesalahan fatal. Ketika istri Rasulullah berbuat kesalahan, tetap Rasulullah didik dan tidak membedakannya dengan orang lain. Rasulullah selalu tegas dan penuh kasih sayang. Akan tetapi dalam mendidik, beliau tidak pernah menggunakan kekerasan dan kata-kata yang menyakitkan ketika memberi pengajaran. Lalu yang terakhir adalah sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah. Nah, ini adalah poin terakhir ya teman-teman, yaitu politik pun merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum, atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah, dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah, dan ulil amr, dan menepati janji. Nah, kolerasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Baik teman-teman, mungkin itulah beberapa kesimpulan dari 3 materi yang saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.